Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salman. Di sini sih saya ingin menjelaskan untuk beberapa poin, yaitu ada judul di sini mengangkat tentang data mining pada klasifikasi jamur menggunakan algoritma C.45, berdasarkan karakteristik morfologi mushroom yang disusun oleh Profesor Rahman, Miftahul Badri, Salman Nurfi Cahyono, Zulka Fauzan Abdillah, dan Finan Ramadan dengan program studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Abstrak. Jamur merupakan salah satu bahan pangan yang sangat populer di Indonesia. Namun, tidak semua jamur dapat dikonsumsi dikarenakan ada beberapa jenis bahan jamur yang bersifat beracun. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk mengklasifikasi jamur yang dapat dimakan dan juga beracun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi kepada jamur yang menggunakan algoritma klasifikasi data mining, yaitu algoritma C.45 berdasarkan karakteristik morfologi jamur. Data jamur dikumpulkan dari berbagai sumber dan memiliki 22 atribut termasuk bau, warna, serta cetakan spora, akar, tangkai, ukuran insan, dan jarak insan. Algoritma C.45 digunakan untuk membangun pohon keputusan dengan mengklasifikasikan jamur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma C.45 memiliki akurasi sebesar 99,90%. Dengan interpretasi pohon keputusan menunjukkan bahwa jamur yang memiliki bau amis, apek, busuk, kreosof, menyengat, pedas, dan tidak berbau. Cetakan warna spora hijau dan putih, akar tangkai klub memiliki karakteristik tersebut adalah jamur yang dapat dibakar. Kesimpulannya, algoritma C.45 dapat digunakan sebagai metode efektif untuk mengklasifikasi jamur, membantu masyarakat dalam membedakan jamur yang dapat dimakan dan juga beracun. Ini abstrak kita menggunakan kata kunci, yaitu algoritma C.45 jamur klasifikasi. Pendahuluan. Jamur adalah makhluk hidup yang bersifat eukariotik, heterofit, uniseluler, dan multiseluler, dengan membutuhkan molekul organik untuk nutrisinya. Dengan berbagai jenis jamur liar yang tumbuh di hutan dan padang rumput dan umumnya dikonsumsi oleh penduduk setempat, perkiraan global menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,5 juta spesies jamur dan hanya 70.000 di antaranya telah diakui dan dikategorikan secara resmi. Ini berarti masih ada sisa dengan 1,43 juta spesies yang merupakan 95% dari total spesies yang belum teridentifikasikan. Jamur termasuk ke dalam makanan kategori yang bernilai gizi tinggi serta kalori rendah yang mengandung protein, vitamin, dan mineral berkualitas tinggi. Hal ini menjadikan jamur sebagai sumber alami. Hal ini juga menjadikan jamur sebagai sumber alami yang berharga dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai makanan maupun obat-obatan. Masyarakat tradisional mengenal penggunaan obat dari jamur yang dapat dimakan dan jamur liar yang akan sedang diuji bioaktivitasnya untuk berbagai penyakit. Khasiat penyembuhan melalui pemanfaatan jamur dalam pengobatan alternatif. Jamur dapat dimakan telah dianggap sebagai makanan yang baik untuk penderita obesitas dan penderita diabetes untuk mengurangi hiperglikemia karena kandungan seratnya yang tinggi, rendah lemak, dan rendah juga pati.
Jamur ini dianggap memiliki efek antioksidan, kardiovaskular, hiperkolesterol, antibakteri, hepatoprotektif, dan anti kanker. Untuk metode implementasi dan identifikasi pada jamur dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu metode morfologi dan juga metode mikroskopis, dan ada satu lagi yaitu metode biokimia. Fokus utama untuk data mining ini dalam konteks penelitian ini adalah klasifikasi jamur. Klasifikasi adalah teknik dalam pengembangan data yang melibatkan pengkategorian data dalam kelas pengelompokan tertentu. Dalam lingkup penelitian ini, kelas yang dimasuk adalah jamur habis pakai dan juga jamur beracun. Hal ini dikenal sebagai pembelajaran yang diawasi karena kelas dari setiap observasi dipilih dahulu sebelum dikategorisasi. Dan data morfologi jamur dapat dipetakan ke dalam kelas atau kelompok tertentu menggunakan algoritma klasifikasi data mining. Algoritma klasifikasi data mining tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma C4.5. Algoritma C.45 yang dirancang oleh Ross Quinlan adalah metode pohon keputusan. Pemilihan metode berdasarkan manfaat, khususnya kemampuan dalam mengelola data yang tidak lengkap dan tidak seimbang secara efektif mushroom classification dataset. Nah, di sini itu ada klasifikasi dengan gambar yang ada di sumber penelitian 2023, yaitu gambar decision tree-nya. Decision tree itu terbagi menjadi 3, yaitu ada root node atau akar yaitu tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil, branch atau ranting, berbagai pilihannya dalam tindakan, yaitu ada yang terakhir adalah leaf node. Leaf node adalah kemungkinan hasil dari setiap tindakan. Nah, di sini ada metode penelitian. Mungkin segitu saja dari saya. Untuk kedepannya mungkin akan dilanjut oleh orang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkafo Janabdillah. Di sini saya akan melanjutkan untuk tahapan metode penelitian. Sebagai suatu rangkaian proses tahapan pertama yang berperan penting dalam proses perencanaan penelitian adalah menggambarkan diagram, guna untuk mempermudah serta dapat menentukan setiap langkah-langkah proses penelitian. Berikut adalah gambar flowchart metode penelitian. Nah, yang kami lakukan pertama kali adalah data research, kemudian pre-processing, kemudian ada modeling, kemudian ada evaluation, dan kemudian ada documentation. Nah, di tahapan eksplorasi data, penelitian ini berkaitan dengan pemeriksaan dan penilaian literatur yang ada untuk mengidentifikasi kemajuan penelitian sebelumnya dan metodologi yang dapat memberikan panduan dalam mengatasi situasi saat ini. Tahap selanjutnya adalah menentukan objek yang akan diteliti. Untuk mengklasifikasikan sifat morfologi jamur, pada tahap ini akan menjadi langkah awal yang mengharuskan peneliti untuk menentukan objek penelitian sebagai ruang lingkup metodologi penelitian dengan eksplorasi data atau data research. Tahap ini akan menghasilkan model yang digunakan pada penelitian sebelumnya untuk menghasilkan tujuan model yang lebih baik. Dataset yang dieksplorasi dan dijadikan bahan sebagai data oleh pada penelitian ini bersumber dari UCI Machine Learning yang diakses pada bulan November 2023. Berisikan
43 atribut yang meliputi karakteristik morfologi dan termasuk atribut target atau kelas yang disajikan dalam tabel satu informasi atribut dataset mushroom. Berikut adalah tabel informasi atribut. Atribut pertama di sini ada cap shape, value-nya cekung, cembung, datar, kerucut, lonceng, menonjol. Kemudian ada yang kedua cap surface, alur, berserat, bersisik, dan halus. Kemudian atribut cap color ada abu-abu, buff, coklat, hijau, kayu manis, kuning, merah, merah jambu, putih, ungu. Kemudian atribut brush ada memar dan tidak. Ada atribut other, ada adas, manis, almond, amis, apak, busuk, crescent, menyengat, pedas, tidak ada. Kemudian di atribut gill attachment, terpasang, menurun, bebas, berlekuk. Pada atribut gill spacing, dekat, padat, jauh. Kemudian atribut gill size, ada lebar dan sempit. Kemudian di atribut gill color, ada abu-abu, buff, coklat, hijau, hitam, kuning, merah, merah jambu, oranye, putih, ungu. Kemudian atribut stalk shape, membesar, meruncing. Kemudian di atribut stalk root, berakar, blok, bulat, sama, cawan, rimpang, dan missing. Kemudian di atribut stalk surface bopring, berserat, bersisik, halus, lembut. Kemudian di atribut stalk surface billowing, berserat, bersisik, halus, dan lembut. Di atribut stalk color bopring, abu-abu, buff, coklat, kayu manis, kuning, merah, merah jambu, oranye, putih. Stalk color billowing, abu-abu, buff, coklat, kayu manis, kuning, merah, merah jambu, oranye, putih. Kemudian di atribut file type, sebagian dan universal. Kemudian file color, coklat, kuning, oranye, putih. Di atribut ring number, 2, 1, dan tidak ada. Kemudian di atribut ring type, besar, evanescence flaring, lioting, tidak ada, sarang laba-laba, selubung, dan zona. Kemudian di atribut spore print color, value-nya buff, coklat, hijau, hitam, kuning, oranye, putih, ungu. Kemudian di atribut population, banyak, beberapa, berkelompok, berlimpah, tersebar, tunggal. Kemudian di atribut habitat, ada daun, jalan, kayu, padang, rumput, perkotaan, rumput, sampah. Kemudian di atribut kelas, dapat dimakan dan beracun. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajri S dengan NIM 19236040. 2. Pre-processing. Sebelum memulai analisis, hal utama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi data yang biasanya disebut sebagai tahap pre-processing. 2. Feature selection. Dari pengetahuan sebelumnya bahwa terdapat banyak serangkaian atribut dari mushroom dataset yang memungkinkan adanya atribut yang tidak berdampak, sehingga ini akan menjadi ketidakefektifan pada tahap analisis. Oleh karena itu dilakukannya feature selection yang pemilihan variabel menjadikannya sangat penting pada analisis data mining. Penentuan atribut dilakukan dengan menggunakan information gain dengan menghitung nilai semua atribut. Information gain adalah metode seleksi fitur yang menghitung penurunan entropi dari sebelum dan sesudah pemisahan. Hal ini dilakukan untuk menentukan fitur mana yang akan digunakan dan mana yang akan dibuang. Tang Irala 2020. Seleksi fitur dengan akuisisi informasi terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, tentukan nilai information gain untuk setiap atribut pada dataset asli. B. Tentukan cutoff yang diperlukan. Dengan melakukan hal ini, atribut dengan bobot di bawah ambang batas dibuang dan karakteristik dengan bobot sama atau lebih tinggi dari ambang batas dipertahankan. Yang C. Pengurangan atribut akan memperbaiki dataset. Dari persamaan 1 digunakan untuk menghitung nilai information gain dengan rumus sebagai berikut, yaitu info dalam kurung D sama dengan minus sigma M I sama dengan 1 VI log kuadrat log 2 dalam kurung VI, di mana D adalah himpunan kasus, M adalah jumlah partisi,
dalam profesi D, dan V adalah probabilitas dari sebuah tafel. Sementara yang terakhir, persamaan 2 digunakan untuk menghitung nilai entropi setelah pemisahan. Info A sama dengan minus sigma V J sama dengan 1 ya, dengan D Z per D X 1 dalam kurung DZ. Ini adalah rumusnya sebagai berikut ya. B. Imputation. Setelah tahap pemilihan fitur, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah imputasi data. Tahap ini dilakukan untuk menghitung jumlah record dari setiap atribut, dan ini adalah tahap identifikasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah ada missing value pada suatu atribut. Hasil pemeriksaan missing value pada dataset mushroom ditunjukkan pada tabel 2, pendeteksian jumlah missing value. Ini adalah tabel 2-nya ya, sebagai berikut. Ada nomor, ada variabel, dan ada jumlah missing value. Di sini yang memiliki nilai pada jumlah missing value, nilai tertinggi itu yang B, start root, dengan jumlah missing value-nya 2480. Pada dataset yang telah disajikan, terhitung jumlah record yang memiliki missing value dan terdeteksi, yaitu terdapat 2480 record yang menunjukkan bahwa variabel akar tangkai atau stack root terdapat missing value. Oleh karena itu dilakukan imputasi pada data imputation missing value dengan modus berdasarkan tabel di atas. Dalam hal ini adalah missing value akan dilakukan transformasi nilai berdasarkan nilai yang paling banyak muncul dalam satu variabel dan didasarkan pada jenis klasifikasi, yaitu kelasnya. Nah, hal ini dilakukan karena dari dataset mushroom bersifat kategorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finan Ramadan dengan NIM 1923642. Saya di sini untuk melanjutkan penjelasan atau pembacaan artikel dari kelompok saya. Saya di sini melanjutkan pada bagian pemodelan ataupun modeling. Baik, pemodelan ialah setelah tahapan penyiapan data dan identifikasi missing value pada tahap processing telah dilalui, selanjutnya dilakukan referensiasi yang terstruktur dari serangkaian keputusan yang diambil berdasarkan atribut dan kelas. Praktik evaluasi pada penelitian dilakukan menggunakan machine learning, RapidMiner Studio 2010.2 ataupun 10.2, di mana dataset yang sudah diproses sebelumnya diimport dalam machine learning. Evaluasi dilakukan dengan mengimplementasikan metode decision tree yang telah dihasilkan melalui mekanisme penerapan algoritma C4.5. Dengan kata lain, algoritma C4.5 digunakan untuk menghasilkan decision tree. Pohon keputusan biasanya dibuat menggunakan pendekatan C4.5. Karena hal ini, pohon keputusan adalah terstruktur hierarki, di mana setiap metode ataupun node mewakili atribut yang dievaluasi, setiap cabang mewakili hasil pengujian, dan node daun menunjukkan kategori kelas tertentu. Node akar dalam pohon keputusan adalah node tingkat tertinggi, dan biasanya mewakili atribut yang memiliki dampak paling signifikan dalam kelas tertentu. Metode klasifikasi melibatkan pemeriksaan nilai atribut dengan menelusuri jalur dari simpang ataupun simpul akar di simpul daun. Berdasarkan kelas yang memiliki data baru dapat diprediksi. Rosella 2019. Pada bagian bawah ya, pada gambar 3 grafik decision tree, di situ ada gambar grafik decision tree yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh RapidMiner, software RapidMiner, yang merupakan hasil evaluasi penerapan decision tree yang diperoleh oleh atau diproses menggunakan software RapidMiner. Kita lihat di sini ada metode ataupun node decision tree ya. Ini adalah node decision tree. Berikut adalah beberapa contoh morfologi jamur beracun yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berbau amis, apek, busuk, kosov, menyengat, pedas, dan tidak berbau. Warna cetakan spora hijau dan putih. Akar tingkat klub dan bulat, ukuran insang sempit dan jarak insang dekat.
bau ataupun odor, beberapa posisi simpul akar root node sebagai karakteristik morfologi yang paling mendominasi dan menjadikan keberuntungan oleh karakteristik lainnya, sehingga bisa membedakan jamur yang dapat dimakan dan jamur yang beracun. Begitupun berdasarkan deskripsi dari Dysentery disajikan oleh gambar di bawah ini. Di sini ada gambar deskripsinya ya, ada bau, warna centakan spora, ukuran inang, jarak insang, dan lain-lain. Di sini pada gambar 4 deskripsi Dysentery. Lalu kita lanjut kepada tahap evaluasi. Maka evaluasi di sini adalah langkah penting diambil dan menentukan kekuatan model Dysentery dalam membedakan jamur yang dapat dimakan dan jamur beracun, untuk bertujuan melakukan pengujian sistem dengan langkah evaluasi sistem yang dapat dijangkau dan dianalisis. Untuk melakukan langkah tersebut, peneliti menggunakan Confession Matrix yang dibuat oleh metode cross validation yang membagi seluruh kesimpulan data dalam jumlah bagian yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk mencegah atau kekurangan fitting. Jumlah potongan yang menunjukkan jumlah angka atau iterasi pengujian klasifikator yang harus dilakukan. Satu fold akan berfungsi sebagai set test atau data test, dan fold lainnya berfungsi sebagai set pelatihan sampai jumlah fold yang ditetapkan. Prosedur ini diulangi dengan Confession Matrix adalah alat mengukur kecepatan konsep data mining. Di sini terdapat tabel Confession Matrix ya. Ada true positif ataupun TP, ada true negatif ataupun TN. Di sini ada fase positif dan fase negatif, FP dan FN, TP, FN. Lalu Confession Matrix dapat menampilkan jumlah jamur beracun dan terkualifikasi dengan benar dan hasil proses sistem TP ataupun TP, jamur yang dapat dimakan dan terklasifikasi dengan benar dan hasil proses sistem TN, jumlah beracun dan terklasifikasi dengan benar dari hasil proses sistem ataupun FP, dan jamur beracun yang terklasifikasi dengan benar dan hasil proses sistem yaitu FN. Sederhananya, tingkat akurasi adalah ukuran yang diidentifikasi dengan benar dan dibandingkan dengan ketepatan data proporsi dengan tepat dapat digunakan untuk membuat prediksi, akurasi, recall, presisi, dan skor F1 adalah ukuran evaluasi kinerja yang paling umum dilakukan dalam literatur. Kriteria ini digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja dan kebersihan. Metode yang dihasilkan persamaan 57 digunakan untuk menghitung ukuran-ukuran ini. Di bawah ini terdapat perhitungan ataupun tabel. Ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan jumlah tentunya dengan hasil. Ini ada TP ditambah TN per TP tambah TN tambah FP tambah FN kali 100%. Lalu ada presisi dengan TP per TP plus FP kali 100% juga. Lalu ada recall dengan TP per TP plus FN kali 100% juga. Lalu ada recall dengan TP per TP plus FN kali 100% juga. Lalu ada F1 dengan hasil skor sama dengan 2 kali presisi kali recall per presisi tambah recall kali 100%. Mungkin sekian pembahasan dari permodelan dan evaluasi dari saya. Saya izin lanjutkan lagi kepada teman-teman sebagai lanjutannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata, mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Fathur Rahman dengan NIM 192366037 sebagai salah satu anggota kelompok 12 dari mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini
saya akan memaparkan hasil dari diskusi kita pada jurnal data mining dengan judul data mining pada klasifikasi jamur menggunakan algoritma C45 berdasarkan karakteristik morfologi mushroom. Baik, saya akan langsung memaparkannya. Sebelumnya, setelah kita menyelesaikan langkah-langkah pra-pemrosesan data, pemilihan fitur, dan pemodelan, langkah berikutnya adalah menerapkan evaluasi akhir dari hasil klasifikasi untuk menentukan kategori jamur, mana jamur yang dapat dimakan dan mana jamur yang beracun. Ini akan menghasilkan nilai akurasi, presisi, dan recall yang dapat diketahui dari hasil evaluasi confusion matrix. Nilai presentasi ini menunjukkan seberapa baik sebuah algoritma mampu mengklasifikasikan data. Algoritma di sini artinya yaitu algoritma yang kita gunakan, yaitu algoritma C45. Hal ini menunjukkan seberapa berhasil algoritma mengklasifikasikan data pada akhirnya dalam proses klasifikasi. Precision adalah rasio yang tepat dari hasil prediksi positif model dibandingkan dengan total hasil prediksi positif. Recall atau sensitivity mengukur kemampuan model untuk menemukan kasus yang benar-benar positif dalam keseluruhan data positif yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan total data positif yang ada. Recall membantu dalam mengevaluasi sejauh mana model dapat menemukan dan memasukkan dengan benar kasus-kasus tersebut ke dalam hasil prediksi positifnya. Proses validasi secara keseluruhan akan dimulai dengan menentukan data pelatihan dan data pengujian, atau yang kita sebut data testing dan data training, sebelum diperoleh informasi tentang nilai akurasi, presisi, dan recall. Cara membagi data secara keseluruhan menjadi dua, pelatihan dan pengujian atau training dan testing. Cross validation akan menjadi tahap awal dalam evaluasi analisis klasifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan K-fold validation atau K-fold cross validation. Berikut ada gambar desain atau model yang kita gunakan di sini. Ini kecil ya, tidak terlalu kelihatan. Saya sebutkan saja. Yang pertama di sini pada data testing, di sini testing. Kita menggunakan decision tree dan di sebelahnya terdapat training, yaitu apply model dan performance. K-fold cross validation dalam klasifikasi jamur. Teknik K-fold ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan metode holdout dengan membagi dataset secara baru. Holdout ini adalah maksudnya yaitu metode yang akan menyediakan sejumlah data atau dataset yang nantinya akan digunakan sebagai data testing dan sisanya sebagai data training, dan mengatasi test only once bottleneck, yang artinya adalah uji sekali hambatan atau kemacetan ya, bottleneck. Maksudnya adalah kelemahan dari metode holdout ini yaitu model yang hanya akan diuji satu kali, yaitu pada data testingnya, sehingga nantinya akurasi model akan menjadi tidak akurat. Metode ini memungkinkan setiap observasi dari dataset asli memiliki kesempatan untuk muncul di kedua dataset, yaitu training dan testing. Ini menghasilkan model yang lebih tidak bias dan cocok untuk situasi di mana data masukan terbatas. Dengan penentuan ukuran K-fold yang telah ditentukan, yaitu K dengan nilai fold 8, digunakan sebagai langkah yang mendominasi dalam menentukan nilai akurasi paling tinggi. Pada gambar 6 menunjukkan nilai akurasi evaluasi yang dihasilkan. Berdasarkan tabel tersebut, nilai akurasi yang menunjukkan hasil data pelatihan data tes dengan pengukuran confusion matrix dalam proses klasifikasi jamur yang dapat dimakan dan jamur yang beracun adalah dengan nilai hasil yaitu 99,90%. Nah, di sini ada tabelnya ya dari nilai hasil akurasi. Nah, di sini terdapat TF ya atau true positif dengan jumlah 3.908, dan di sini ada TN atau true negatif dengan jumlah 4.208. Selanjutnya di sini terdapat FV atau false positif dengan nilai 8, dan di sini ada FN atau false negatif dengan nilai 0 ya. Akurasi tersebut menunjukkan hasil dari jumlah keseluruhan berdasarkan total jamur beracun atau TP, atau true positif dengan jumlah 3.908 ditambah 8, yaitu pada FV ya atau false positif, dan jamur yang dapat dimakan atau true negatif atau TN sebanyak 4.208, dan dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu true positif, true negatif, false positif dan false negatif. Nilai akurasi 99,90% untuk klasifikasi dataset jamur
yang berarti bahwa model klasifikasi berhasil memprediksi kelas jamur dengan benar sebanyak 99,90% dari total data yang digunakan, serta menunjukkan bahwa model klasifikasi yang digunakan sangat akurat setelah perhitungan melalui pengukuran presentasi confusion matrix di dalam akurasi berdasarkan klasifikasi jamur, maka dapatkan nilai presisi. Nah, berikut adalah tabel dari nilai yang dihasilkan dari tabel presisi ya. Nah, di sini klasifikasi berhasil memprediksi kelas jamur yang dapat dikonsumsi dengan benar sebanyak 99,81% dari total jamur yang diprediksi sebagai jamur yang dapat dikonsumsi. Berikutnya disajikan juga hasil pengukuran confusion matrix berdasarkan tingkat presisi yang menghasilkan 99,81% dalam tabel 7 nilai presisi. Yang ini, yang tadi. Selanjutnya penentuan akhir yang disajikan setelah perhitungan ukuran tingkat presisi adalah recall atau sensitivity. Gambar 8 menunjukkan nilai recall, yaitu hasil evaluasi identifikasi dalam hasil prediksi positif di mana 100% adalah persentase yang diperoleh. Nah, berikut terdapat tabel recall ya. Nilai yang dihasilkan adalah 100%. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya paparkan dari pemaparan hasil dan pembahasan yang dihasilkan dari diskusi kita atau penelitian kita dengan jurnal yang berjudul Data Mining pada Klasifikasi Jamur menggunakan algoritma C45 berdasarkan karakteristik morfologi mushroom. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang saya paparkan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat saya, dan semoga juga mungkin pada presentasi yang akan datang di waktu kedepannya saya bisa mempresentasikan hasilnya dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma C45 dapat digunakan untuk mengklasifikasi jamur dengan akurasi sebesar 99,90% berdasarkan intervensi pohon keputusan jamur yang memiliki 1. Berbau amis, apak, busuk, korosif, menyengat, pedas, dan tidak berbau. Warna cetakan spora hijau dan pulih. Akar tangkai klub dan bulat. Ukuran insang sempit dan jarak insang dekat adalah jamur beracun. Sementara itu, jamur yang tidak memiliki karakteristik tersebut adalah jamur yang dapat dimakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan software RapidMiner pada dataset mushroom dengan menggunakan algoritma C45. Algoritma C45 adalah alat yang sangat efektif untuk membedakan antara jamur yang dapat dimakan dan jamur yang berbahaya. Dengan mengetahui karakteristik morfologi jamur yang dapat dimakan dan beracun, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi jamur. Berikut beberapa referensi sebagai berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.